Dan masyarakat terkini sudah terlalu lelah, teman-teman, dengan kegaduhan yang diciptakan oleh kubu Roy Suryo CS. Dengan semua fitnahan-fitnahan, keributan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Wajar kalau desakan bermunculan, menuntut pihak kepolisian bekerja lebih cepat, lebih tegas lagi dalam mengusut kasus ini. Segera tetapkan keputusan yang tepat. Kalau memang harus ditahan Roy Suryo CS ini, ya ditahan segera. Kalau memang tidak, ya bebaskan saja. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Siap-siap kau ya, oke. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrimum meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. RRT. Ini muncul desakan, teman-teman. Salah satunya dari Lehumanen. Dia mendesak polisi, Polda Metro Jaya, Mabes Polri soal perkara yang dilaporkannya sendiri, mendesak supaya dipercepat kasus ini. Sudah terlalu lama ini. Sudah terlalu lelah masyarakat Indonesia menyaksikan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini. Cepat putuskan putusannya, biar rakyat Indonesia jadi tenang. Kubu Jokowi kirimkan surat agar polisi segera tahan Roy Suryo CS. Seberapa setuju nih kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah. Kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Apa? Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis. Ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya, menjadi saksi yang mulia. Ya. Jadi ijazah asli ini saya pun juga melakukan penelaahan dengan panca indera saya karena saya menemukan melihat aslinya. Ya, karena ini itu saya tahu persis. Gimana nih, teman-teman? Menurut pendapat kalian, aksi-aksi, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Dr. Tifa ini, apakah beliau ini mencerminkan seorang peneliti? Apakah sikapnya, pernyataannya, tutur katanya mencerminkan seorang peneliti seperti yang diklaimnya selama ini? Dia itu katanya adalah peneliti. Ini gimana nih, teman-teman, kalau menurut pendapat kalian? Tapi kalau menurut pribadi saya mengatakan Dr. Tifa ini tidak cocok menjadi seorang peneliti karena sikap, tindakannya, tutur katanya ini tidak mengajarkan yang baik-baik. Di sini saja dari pernyataan-pernyataannya yang terkesannya ini mengejek Bapak Jokowi. Komen-komen di bawah, teman-teman. Komentar kalian mengenai dokter yang satu ini. Dokter kok kerjaannya mengurusi ijazah seseorang, bukannya mengurusi pasien loh. Besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Nah, yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazah Pak Jokowi langsung. Itu dia. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum
dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, Betul. mulai panik kan begitu loh. Nah, Saya menurut pikir saya tidak, itu panik ini itu yang hanya menurut saya saja. tinggal lagi kuatkan mental, karena memang tidak mudah Mas menghadapi situasi kayak sekarang ini, tidak mudah buat Roy Iya, yang memang sulit menghadapi seorang Joko Widodo yang Jadi terbiasa kalau adu misalnya domba. masuk Dan saya yakin kami siap menghadapi situasi baik di kondisinya luar nggak pengadilan enak, itu maupun pasti di pengadilan. bayangannya. Justru Jadi saudara kalau Joko Widodo misalnya harus memang mengatakan Ada. mental itu yang paling penting gitu. semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Aduh. Jokowi juga Jadi tidak tahu mudah-mudahan dipanggil tetap puasa. jiwanya Semoga juga gitu Jokowi loh. juga Jadi tidak tahu mudah-mudahan dipanggil tetap puasa jiwanya gitu. sehat. Masalah besar ini. Satu kesalahan besar daripada orang-orang ini, teman-teman, adalah melakukan tuduhan terhadap Bapak Jokowi, terhadap ijazah Bapak Jokowi, di mana bahan penelitian mereka adalah hasil fotokopi, hasil yang mereka download di internet, hasil scan. Tetapi dengan percaya diri mereka mengklaim, mengatakan kalau ijazah tersebut palsu. Itu pertama dulu, yang utama, kesalahan terbesar dari Roy Suryo CS. Karena bahan penelitian itu harusnya adalah barang primer atau dokumen asli. Baru mereka dapat menyimpulkan sesuatu hal. Bukan seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka. Mardiansah Semar, kalau alat ujinya belum akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu, palsu, dan palsu. Akhirnya kan kena ancaman pidana yang begitu berat. Saya terharu dalam perspektif ya, penerimaannya itu loh. Kalau Anda itu dengan saya bermusuhan, wajah Anda aja saya bisa baca nggak senengnya ke saya. Betul. Gitu? Itulah. Itu sempurna. Jokowi itu tidak nunjukin muka yang benci, yang apa. Malah kan masuknya tuh berurutan. Pertama Bu Eli dulu, kurang lebih 5-10 menit DHL damai. Kemudian saya. Nah, menurut cerita beliau, mereka ini waktu mereka datang Jokowi biasa aja duduk. Tapi waktu saya datang dia berdiri loh nyambut saya. Itu kan apa ya, saya kan Besar tahu diri saya hatinya siapa Bapak gitu Jokowi. loh. Dia presiden, mantan, apalagi dia 10 tahun masih berkuasa dengan segala pengaruhnya, saya nggak tahu lah, tapi itu fakta. Dia berdiri, dia salami saya, Mas Egi lupa ya, wah saya bingung juga kalau dibilang lupa. Lupa apa mas kan presiden lah, yang baik dulu 2006 kesini dengan Todung Mulia Lubis. Nah Todung Mulia Lubis katanya aja tuh dia masih hidup dia tuh. Kesini tuh ke rumah Ke kantor. Oh, ke kantor. Kantor wali kota, dia baru jadi wali kota. Saya bikin program meja LBH. Jadi saya buka meja, kemudian masyarakat yang perlu nasihat hukum, saya sama Todung. Waktu itu saya di Kadin lah sana. Oke. Nah, ini yang tidak disukai sama Roy Suryo CS, teman-teman. Pengakuan dari Egy Sujana. Dan dia jelas kagum dengan sikap Bapak Jokowi dalam menyambut kedatangan Egy Sujana, DHL, dan Bu Elida. Ini kalau didengar oleh Roy Suryo pasti disebutkan ya dibuat-buat. Cuma ngarang saja ini Egy Sujana, padahal itu kenyataan yang sebenarnya. Dulu kan kita tahu bersama bagaimana rekam jejak Bang Egy Sujana ini, yang begitu nyari-nyari kesalahan Bapak Jokowi, serba nyinyir ke Bapak Jokowi, tetapi dia sangat kaget loh ketika datang ke kediaman Bapak Jokowi di Solo beberapa waktu yang lalu, malah disambut hangat. Berdiri dong dia, nyamperin ini Egy Sujana. Itu dia nggak dendam sama sekali, bayangkan loh teman-teman. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Bayangkan Pak, Bapak tak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM dia adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kumulatif? 30 tahun. Aduh, sekarang baru protes-protes ya. Ini jejak Rismon bersama rombongan waktu mengadu ke Komnas HAM ya. Soal kalau ditotal-totalin hukuman mereka berdasarkan pasal berlapis, itu menyampai
Itu sampai 30 tahun. Dan dia sangat kecewa, teman-teman. Kenapa harus kecewa? Ya, terima saja. Atau kalian mencari gara-gara ke Bapak Jokowi. Dia sudah sangat sabar menghadapi kalian-kalian, tetapi kalian aja yang ngelunjak terus menghajar Bapak Jokowi. Ini gimana nih? Kalau menurut kalian, teman-teman, komen-komen di bawah jawaban kalian. Mari kita ramekan. Karena menurut saya itu salah satu perjuangan Bu Tifa sebagai putri bangsa yang luar biasa menurut saya, Sri Kandinya Republik Indonesia. Jadi memang patut Bu Dr. Tifa ini merupakan amanah dari ilmu-ilmunya yang sudah dikeluarkan Bu Tifa ini harus dicerna, dan anak-anak generasi sekarang Gen Z itu harus bisa mencontoh. Hah? Apa tadi? Mencontoh Dr. Tifa. Ini nggak salah kah? Mengajak Gen Z untuk mencontoh kelakuan, perilaku, sosok daripada Dr. Tifa. Menurut kalian ini gimana, teman-teman? Wuri Baret puji sosok Dr. Tifa, tersangka kasus ijazah Bapak Jokowi. Aduh, nggak salah ngomong lah. Nggak salah ngomong kah? Tapi ya wajar saja sih. Ini orang kan, Ibu Wuri Baret ini kan sekelompok, satu kolam dengan Dr. Tifa. Ya bebas dia mau ngomong apa saja soal Dr. Tifa. Kalau menurut kalian sendiri, teman-teman, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu. Mari kita ramekan kolom komentar di bawah.